Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 4 MI Ibnu Mas'ud. Bu Dewi doakan semuanya sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Sudah siap? Jika sudah, mari kita lihat video berikut ini. Kemarin kita sudah belajar tentang semua hal yang sudah Allah ciptakan di bumi ini. Ada tumbuhan, ada hewan, ada juga matahari, ada angin, ada tanah, kemudian ada juga bahan tambang seperti emas, batu bara, kemudian gas alam. Nah, itu semua Allah yang memberikan untuk digunakan oleh kita. Ingat, semua itu disebut apa, ayo? Ya, benar, sumber daya alam. Sumber daya alam ini yang kita manfaatkan untuk memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti saat kita makan, kita mengambil sumber daya alam, kemudian kita makan, sehingga kita punya energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian bahan bakar, agar motor atau mobil kita tetap bisa berjalan. Untuk melakukan semua kegiatan kita sehari-hari, kita membutuhkan energi. Energi yang sering kita gunakan adalah energi listrik, seperti lampu, kemudian TV, mesin cuci, untuk mengisi daya HP, dan lain-lain. Nah, tahukah kamu energi listrik yang digunakan oleh semua warga Indonesia sangatlah banyak? Menurutmu, apakah sumber energi listrik itu? Nah, sumber energi listrik adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan listrik. Sumber energi listrik secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu energi fosil dan energi terbarukan. Energi fosil adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar fosil terbentuk karena adanya proses ilmiah berupa pembusukan dari organisme yang mati ratusan juta tahun yang lalu. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya adalah seperti sinar matahari, ombak, angin, dan air. Nah, menurutmu di Indonesia ini sumber listrik mana yang digunakan? Yap, sekitar 85% sumber energi listrik yang digunakan di Indonesia adalah sumber energi fosil, dan yang lainnya adalah energi terbarukan. Karena sumber energi fosil itu bisa habis dan membutuhkan waktu yang sangat lama, maka para ilmuwan mencari cara lain untuk menghasilkan listrik yang sering disebut sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi lain yang dapat menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yuk kita cari tahu apa saja energi alternatif itu. Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut energi surya. Energi surya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik melalui panel surya atau biasa disebut solar cell. Energi geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas-gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi, pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik guna kebutuhan rumah tangga dan industri. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan, dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi.
Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Energi air dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi energi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Demikian pembelajaran kita tentang energi alternatif. Semoga bermanfaat. Bu Dewi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.